Semua, perkenalkan nama saya Corin. Di video kali ini kita akan membahas berbagai cara untuk menerapkan styling di React. Mulai dari yang namanya inline style, CSS modul, hingga external CSS. Setelah itu kita akan masuk yang namanya itu CRUD product. Untuk yang pertama itu kita bahas tentang inline style. Jadi inline style ini adalah metode untuk menambahkan styling langsung ke elemen menggunakan yang namanya objek. Jadi di sini kita membuat objek yaitu style yang berisi tentang CSS. Untuk penerapan CSS di React ini kita menggunakan camel case. Jadi untuk penulisan camel case ini kita tidak bisa menggunakan yang namanya spasi atau strip. Jadi di sini dalam satu kalimat seperti misalnya background color yang biasanya kita buat ada spasi atau menggunakan namanya strip, maka dia akan error. Jadi di sini untuk camel case itu kita harus menggabungkan menjadi satu kalimat. Di sini kita bisa membuat pembatasnya itu dengan diawali dengan huruf besar dan gaya ini diterapkan langsung di elemen menggunakan yang namanya menggunakan style. Kita lanjut berikut adalah penggunaan CSS modul. Untuk CSS modul ini metodenya itu memungkinkan kita untuk menulis CSS yang hanya berlaku pada komponen tertentu. Jadi tidak ditumpang tindih dengan elemen lain. Misal di sini untuk modul CSS-nya itu dipisah dan ketika kita mau manggil CSS itu kita hanya perlu mengimport style sesuai dengan namanya itu modul style CSS. Jadi file ini diimport dalam komponen React dan CSS-nya itu hanya berlaku pada komponen ini aja. Sama seperti yang sebelumnya itu, di sini gaya yang diterapkan langsung ke elemen menggunakan style atau style modul. Lanjut yang terakhir itu adalah external CSS. Di sini external CSS di React itu mirip dengan HTML yang biasanya, di mana kita menulis CSS itu juga di file yang terpisah. Dan di sini bedanya dengan modul CSS tadi, kita bisa menghubungkannya dengan class name. Untuk di sini sama seperti sebelumnya, kita harus mengimport file CSS-nya itu di komponennya. Dan di sini ada penggunaan class name untuk menerapkan gaya dari file CSS tadi. Kita lanjut yang selanjutnya itu adalah mengenai CRUD product. Di sini kita masuk ke fitur CRUD atau yang dikenal itu create, read, update, dan delete untuk data produk di React. Sini kita akan menggunakan seperti yang namanya useState untuk menyimpan data dan useEffect untuk mengambil data dari API. Untuk yang pertama itu kita bahas dulu masing-masing penggunaannya. Di sini ada namanya useState. useState ini digunakan untuk menyimpan data produk. Products untuk menyimpan daftar produk. Lalu ada title, price, kategori, image, rating, dan description. Itu untuk menyimpan input dari form. Dan yang terakhir itu ada namanya edit index. Jadi di sini dia untuk menyimpan indeks produk yang sedang diedit. Kita sudah bahas tentang useState, kita lanjut ke penggunaan useEffect. useEffect di sini kita mengambil data produk dari API. Di sini kita menggunakan yang namanya itu fetch. Jadi di sini kita mengambil data dari API, yaitu di sini
API Vector. Terus untuk mengkonversi respon API ke format JSON, kita melakukan yang namanya REST menjadi REST-JSON. Lalu yang terakhir itu kita menyimpan data produk ke dalam state products. Lanjut, ada namanya fungsi untuk menambah atau memperbarui data produk. Yaitu di sini namanya itu handle add. Jadi di sini kita bisa menambahkan atau memperbarui data produk sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jika edit index itu tidak sama dengan 0, maka produk yang dipilih akan diperbarui. Jika tidak, produk akan ditambahkan ke dalam array products. Setelah produk ditambahkan atau diperbarui, semua input akan di-reset. Yaitu di sini pemanggilannya itu ada set title, set price, set category, dan lain-lain. Lanjut, ada yang namanya itu fungsi edit data product. Jadi di sini namanya itu adalah handle edit. Di sini nantinya ketika kita mau klik tombol edit, maka dia akan memasukkan kembali data produk itu ke dalam input form. Jadi di sini kita bisa mengedit data produk yang kita pilih. Dan di sini ada pemanggilan set edit index yang menandakan bahwa user sedang mengedit produk tertentu. Dan yang terakhir itu ada fungsi menghapus data produk, yaitu namanya handle delete. Fungsi ini gunanya itu sesuai dengan namanya itu untuk menghapus data produk berdasarkan data yang kita pilih. Ada form input produk dan tampilan list produk. Jadi untuk penjelasannya ini, kita membuat form input yang ada berisi nama produk, harga, kategori, gambar, rating, dan deskripsi. Terus di sini, di form input ini akan ada tombol tambah produk atau update produk bergantung pada edit index. Itu di sini kita memanggil handle add, yang dimana fungsinya tadi untuk menambah atau memperbarui data produk. Lanjut, yaitu untuk menampilkan produk dalam daftar dengan informasi lengkap, yaitu judul seperti nama, harga, kategori, rating, deskripsi, dan gambar. Terus di sini ada juga rating, yaitu di mana rating ini ada logikanya itu jika ratingnya itu di bawah 3, maka backgroundnya itu akan berubah menjadi warna biru dan tulisannya itu akan menjadi warna kuning. Jika ratingnya itu 3 atau lebih dari 3, maka background pada produk itu akan berubah menjadi warna ungu dan teksnya itu menjadi warna merah. Di sini ada juga tombol edit dan hapus. Jadi tombol edit ini untuk mengubah data produk ke dalam form input dengan pemanggilan handle edit. Dan yang terakhir itu button hapus dengan memanggil handle delete yang fungsinya itu untuk menghapus data produk. Untuk melihat hasilnya itu bisa kita lihat di sini. Di atas akan muncul form untuk data produk. Di sini kita bisa input nama, harga, kategori, gambar, rating, dan deskripsi produk. Di sini di bawahnya itu ada tombol tambah produk, yaitu tadi menggunakan handle add. Terus untuk melihat hasil list produk yang kita ambil dari Vector API tadi,
Di sini adalah tampilannya. Jadi di sini ada beberapa list produk di mana ada keterangan dan informasinya. Seperti yang di sini, baju di mana dia memiliki rating 3. Jadi warnanya itu berubah menjadi warna ungu dan teksnya itu menjadi warna merah. Ada juga di sini ketika ratingnya itu 1, maka background datanya itu berwarna biru dan teksnya itu berwarna kuning. Dan di sini kita juga bisa melakukan edit atau menghapus data. Misalnya di sini kita menghapus, maka dia akan otomatis datanya itu otomatis terbuang. Dan untuk mengedit data, kita klik, maka ketika kita ke atas, dia akan menampilkan input dari data produk yang kita mau edit tadi. Misalnya di sini kita buat ratingnya 4. Ketika kita tambah atau update data produknya itu, maka dia akan berubah secara otomatis. Jadi, dengan video ini kita sudah berhasil membuat CLUD produk di React dengan fitur yaitu tadi ada handle add, handle edit, handle delete, di mana kita bisa melakukan pengambilan produk dari API, menambahkan produk baru, mengedit produk yang sudah ada dan menghapus produk, dan menampilkan produk dengan tampilan berdasarkan rating. Itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.